A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Di pagi hari yang cerah insyaallah ya, agak mendung di beberapa tempat mungkin. Di hari Minggu pagi ini kita bersama-sama berkumpul di sini, berazam, meniatkan diri kita, meluangkan waktu kita gitu ya, yang tadinya harusnya mungkin bersama keluarga, tapi sebagai bentuk perjuangan kita hari ini kita berkumpul untuk belajar bersama-sama dalam studium general, Islamic Worldview on Education bersama guru kita, Ustadz Dr. Muhammad Ardiansyah, MPDI. Alhamdulillah, segala puji tentu hanyalah Allah gitu ya yang akhirnya bisa kemudian membuat kita, memampukan kita untuk bisa menghadiri agenda kita pagi ini, insya Allah. Ustadz, insya Allah peserta kita dari beberapa yayasan sekolah binaan dari Sekolah Guru Nusantara, Seruan, di bawah naungan Yayasan Rute Langkah Amanah, di dalamnya ada Laju Peduli dan Semangat Bantu. Seterusnya ada dari Mutiara Cendikia Depok, sekolah terbuka, kemudian ada juga dari Rumah Belajar Cahaya Generasi Amanah, ada Yayasan Gema Madani di Bayah, Banten, juga ada dari Gawanan ya, Karanganyar, Jawa Tengah, Sekolah Tahfidz Quranic School, Dewan Dakwah, seperti itu. Juga ada teman-teman kita, saudara-saudara kita, pemerhati pendidikan, praktisi, kemudian juga orang tua gitu ya, yang sangat ingin tahu gitu tentang bagaimana sih pandangan Islam tentang pendidikan itu sendiri gitu, apalagi di zaman kini gitu ya. Mungkin nanti lebih lanjut bersama Ustadz. Sedikit akan saya coba jelaskan profil Ustadz sebelum kita masuk ke agenda acaranya. Kita buka dulu dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sedikit saya coba perkenalkan ya Ustadz ya. Profilnya Ustadz ini adalah seorang dosen juga, pengasuh. Mungkin teman-teman ada yang tahu Pondok Pesantren At-Taqwa di Depok. Beliau adalah pengasuhnya gitu ya, mudirnya, seperti itu. Beliau juga banyak belajar background-nya di bahasa Arab UI, kemudian di Libya juga ya Ustadz ya, kemudian pendidikan bahasa Arab Universitas Islam Jakarta. Kemudian juga beliau meraih gelar magisternya di bidang pemikiran Islam di Universitas Ibnu Khaldun, dan untuk disertasinya konsep pendidikan Islam dalam syair-syair Imam Syafi'i ya Ustadz ya, dengan predikat cum laude, seperti itu. Jadi magister dan doktoralnya sama ya Ustadz ya, dua-duanya di UIK ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Sekarang banyak peneliti juga di INSIS. Mungkin teman-teman tahu ya tentang pemikiran Islam banyak, nanti bisa juga dikunjungi di sana kalau mau dapat banyak hal tentang konsep-konsep yang sering dibawakan Ustadz juga materinya demikian. Insya Allah kita langsung saja nih tanpa berpanjang kalam. Saya serahkan langsung kepada Ustadz. Saya panggilnya Ustadz apa nih? Ustadz Ardiansyah ya Ustadz ya? Ustadz Ardiansyahnya masih di mute. Boleh tolong hostnya untuk oke, sudah di-unmute. Insya Allah langsung saja Ustadz, silakan. Insya Allah ada waktu sekitar 1 jam untuk pemaparan materinya. Kita buka teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
Ya, Bapak Ibu guru sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di acara webinar inilah ya. Insya Allah kita akan membicarakan tentang Islamic worldview, dan sepertinya ada beberapa wajah yang sudah tidak asing lagi di sini saya lihat, yang mungkin sudah terbiasa dengan kajian-kajian Islamic worldview. Ya, mudah-mudahan tidak bosan ya. Dan juga dari Mutiara Cendekia, ini adalah sekolah terbuka yang jadi mitra kami saat ini ya di At-Taqwa ya. Jadi sekarang kami untuk formalitasnya dibantu oleh Bapak Ibu guru dari Mutiara Cendekia ini ya. Insya Allah mudah-mudahan kerjasama ini membawa berkah buat semuanya lah ya. Saya akan menyampaikan materi Islamic worldview, tapi mungkin agak santai ya. Kita ngobrol-ngobrol aja untuk hari ini. Mudah-mudahan ngobrolnya berfaedah lah. Oke, ini saya kasih nama ngopi klasiko. Nah, jadi ngobrol-ngobrol pendidikan Islam ya, yang klasik dan kontemporer. Kira-kira gitu ya. Jadi kalau yang biasa ngopi insya Allah nggak masalah. Kalau yang belum biasa ngopi ya pagi ini kita ngopi dulu lah untuk bicarakan masalah pendidikan Islam. Tapi sebelum kita bicara tentang pendidikan Islam, kita akan lihat sedikit tentang worldview. Secara sederhana saja saya ingin menyampaikan pengertian worldview tentang secara sederhana. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa apa yang saya sampaikan di sini kebanyakan kandungan perbincangan dalam kajian ini diambil dari pemikiran Prof. Alatas ya. Nah, jadi kalau dibilang sanatnya ke sana nih gitu ya. Kemudian pemikiran Prof. Alatas ini dipermudah dan disyarahkan lagi oleh Prof. Wan, ya, murid beliau yang sangat dekat, yang sangat setia, mendampingi Prof. Alatas selama puluhan tahun. Ya. Kemudian diuraikan lagi oleh murid-murid mereka berdua yang pernah kuliah di ISTEC, ya, seperti Dr. Hamid, Dr. Adian, dan lain-lain. Jadi saya hanya menyampaikan ringkasannya lah ya dari mereka. Nah, mudah-mudahan benar nih apa yang saya sampaikan, nggak salah paham. Kalau salah paham berarti yang salah di sayanya nih, bukan dari merekanya gitu ya. Oke. Kemudian kita, saya ingin menyampaikan sedikit apa yang disampaikan oleh Ustadz Adian. Beliau menyampaikan tentang worldview, ya. Jadi yang ini kita penting untuk memahami bahwa pemahaman setiap manusia akan mempengaruhi perilakunya. Cara pandang, sikap, dan perilaku seseorang manusia ditentukan bagaimana ia memahami suatu objek yang diinderanya. Itu antara lain kandungan worldview seperti itu. Jadi kita punya yang namanya manusia itu kan punya cara pandang, ya, punya sikap, dan punya perilaku, dan itu semua ada tidak bebas nilai. Ya, jadi kita mau pakai cara pandang apa, kita mau pakai sikap apa, mau pakai perilaku yang dari mana, ya. Kalau kita tidak pakai cara pandang Islam, otomatis kita memakai cara pandang yang lain, gitu kan? Kalau kita tidak menggunakan sikap yang Islami, tentu saja sikapnya luar itu, juga perilaku dan sebagainya. Sehingga untuk membedakan antara cara pandang kita dengan cara pandang yang lain, itu harus ada nilai ya. Jadi jangan sampai dianggap bahwa ilmu itu bebas nilai. Kita tidak bebas nilai, kita terikat dengan nilai-nilai. Cuma masalahnya kita tinggal memilih lah nilai mana yang ingin kita adopsi untuk cara pandang kita, ya, sikap dan perilaku kita. Kalau seandainya kita Muslim ya, tapi kalau cara pandang kita yang kita ambil itu bukan dari Islam, tentu akan beda lagi. Ya, mungkin tampilannya Islam, tapi cara pandangnya luar Islam, bisa jadi seperti itu. Ya. Kemudian, ketika bicara Islamic worldview, sebenarnya banyak sekali kajiannya, ya, dan itu butuh
butuh waktu yang lebih panjang ya untuk membahas satu-satu pembahasannya. Tema-tema utama yang akan dibahas dalam Islamic worldview atau cara pandang Islam itu adalah tentang ketuhanan, ya, tentang manusia, tentang agama, tentang ilmu, tentang kitab suci, tentang nabi, tentang kebenaran, dan dia juga tentang kebahagiaan dan sebagainya. Itu banyak lah. Ya, ini kalau dipecah-pecah lagi nih ya, mungkin akan panjang. Saya waktu kuliah S2 ini dapat mata kuliah Islamic Worldview. Ya, pas kuliah S3 dapat lagi Islamic Worldview. Ya, jadi begitu. Ya, mudah-mudahan mengulang-ulang lagi itu menambah keyakinan kita begitu ya terhadap cara pandang Islam ini. Nah, kemudian Islamic Worldview itu bukan ajaran baru dalam Islam. Ya, kalau namanya sih mungkin baru kita dengar istilah itu ya. Istilah worldview itu mungkin baru ya. Tapi sebenarnya esensinya Islamic worldview itu bukan ajaran baru. Islamic worldview adalah perumusan ajaran-ajaran pokok dalam Islam yang formulasinya disesuaikan dengan tantangan zaman yang sedang dihadapi oleh kaum muslimin. Gitu ya. Jadi sebenarnya ajaran pokok dalam Islam itu sudah ada dan tidak berubah. Cuma untuk menghadapi tantangan saat ini tentu berbeda dengan tantangan yang dihadapi oleh generasi sebelumnya. Ya, kalau generasi sebelumnya tradisi keilmuan Islam itu ada di atas, ya, unggul daripada yang lain, sehingga tidak terpengaruh dengan cara pandang luar Islam. Ya, makanya ketika dulu awal-awal Islam, generasi Islam itu mereka menghafal Al-Quran, ya, menghafal hadis, itu mereka bisa nyaman dan mereka aman. Kenapa? Karena tidak ada tantangan pemikiran yang seperti saat ini. Ya, jadi mereka cukup, ya boleh dibilang lah begitu, menghafal Quran, menghafal hadis, belajar fikih, akidah yang sederhana pun itu sudah, insya Allah mereka selamat lah. Insya Allah mereka tidak akan mengalami goncangan akidah. Ya. Tapi sekarang zamannya berbeda. Ya, kenapa? Karena orang-orang yang cara pandangnya keliru itu mereka mengutip Quran, ya, mereka mengutip hadis, gitu kan? Jadi mereka berdalil dengan Quran dengan hadis. Kalau seandainya orang yang keliru sudah pakai Quran pakai hadis, nanti bagaimana? Kalau kita tidak paham. Jadi menghafal itu bagus, tapi kalau cuma menghafal, mungkin saat ini perlu diperkuat lagi dengan pemahaman yang benar, ya, sehingga tidak terpengaruh dengan cara pandang yang keliru sekarang ini, ya, yang disampaikan oleh orang yang merasa dirinya Islam, mengaku Islam, KTP-nya Islam, gitu kan. Tapi cara pandang yang sudah tidak benar. Nah, ini dari Dr. Hamid satu statement yang menarik yang terkait dengan cara pandang kita. Jadi beliau mengatakan Islam adalah agama dan pandangan hidup yang telah melahirkan peradaban yang gemilang. Untuk mempertahankan dan mengembangkan peradaban Islam, tidak berarti harus menolak mentah-mentah masuknya unsur-unsur peradaban lain. Sebaliknya, untuk bersikap adil terhadap peradaban lain, tidak berarti bersikap permisif terhadap masuknya segala macam unsur dari peradaban lain. Sebab adil dalam Islam adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kita bukan anti, ya, bukan anti terhadap peradaban lain. Misalnya terhadap Barat, kita tidak anti Barat. Ya, nanti salah lagi kalau kita anti terhadap Barat, ya. Sementara kita pakai teknologi aja, banyak teknologi saat ini dikembangkan oleh orang-orang Barat. Ya. Tapi mana yang memang bisa kita terima, ya kita terima. Tapi mana yang tidak bisa kita terima, tentu saja ya kita tidak boleh terima. Kan begitu. Jangan sampai semuanya ditolak, nah kita yang rugi sendiri. Atau semuanya diterima, nah itu juga bahaya. Ya, seperti itu. Jadi makanya harus ada yang disaring lah gitu ya, supaya kita tidak sembarangan dan kita bisa tetap mendapat manfaat dari yang lain gitu. Oke. Nah, kemudian ingin saya sampaikan, nah karena ini terkait dengan pendidikan, satu pandangan dari seorang pemikir Islam, Ismail Raja Al-Faruqi, ya, beliau menegaskan bahwa tugas terberat yang dihadapi umat Islam di abad ke-15 Hijriyah ini adalah memecahkan masalah pendidikan. Ya.
Dan ini memang ya boleh dikatakan benar apa yang dikatakan oleh Ismail Raja Al-Faruqi. Ya, meskipun kita punya masalah juga di bidang-bidang lain, ya, umat Islam saat ini misalnya punya masalah di bidang ekonomi, ya ada. Kita punya masalah di bidang hukum, ya betul. Kita punya masalah di bidang politik, ya, bidang sosial, di bidang apa saja lah dalam bidang kehidupan kita punya masalah sampai saat ini. Tapi problem intinya ya di pendidikan. Kenapa semua problem itu terjadi? Karena masalah pendidikannya yang harus diperbaiki. Kalau tidak ya akan begitu terus. Ya. Tapi kalau seandainya pendidikan ini kita bisa usahakan lebih baik, nah insya Allah nanti problem-problem yang ada di bidang lain ikut menjadi baik. Ya, tapi harus kita sabar ya, karena ini butuh proses. Ya, jadi untuk memecahkan masalah pendidikan ini tidak seperti membalikan telapak tangan, harus sabar gitu ya. Jadi nggak bisa nih misalnya kita udah ikut workshop sekali langsung besok langsung baik, ya itu harus sabar lah gitu ya, ada proses. Ya, kita perlu melahirkan mungkin satu generasi baru untuk memperbaiki masalah ini. Dan itu butuh nafas panjang perjuangan ini. Jadi tidak bisa hari ini kita bahas, pokoknya besok harus kelihatan hasilnya. Ya, itu beda, nggak bisa seperti itu ya. Jadi memang para pendidik, Bapak Ibu guru semua harus punya jiwa yang sabar. Karena perubahan itu kadang-kadang mungkin bisa jadi kita tidak mengalaminya, ya, tapi paling tidak kita punya saham ya dalam perubahan itu, meskipun hanya sedikit. Ya, ibarat kita ingin membangun satu bangunan, katakanlah kita hanya menyumbang satu bata saja, nggak masalah. Ya, tapi bata kita itu ada dalam bangunan itu. Nah, itu insya Allah manfaatnya akan terasa juga. Gitu. Nah, sekarang saya ingin kita ngobrol-ngobrol aja. Ya. Dan saya ingin juga supaya ini lebih hidup suasananya, saya ingin minta pandangan dari teman-teman sekalian di sini ya. Boleh silakan sampaikan pandangannya. Jadi nanti saya kalau boleh saya tunjuk atau silakan aja, mungkin ada yang ingin sukarelawan lah ya, memberikan komentar, silakan. Ini bagaimana Anda memandang pendidikan? Nah, pilihlah hanya jawaban yang benar. Jangan pilih jawaban yang salah. Gitu ya. Jadi saya nanti kasih ada beberapa soal ya. Tapi ini bukan ujian gitu ya. Silakan dipilih. Kalau memang ada jawaban yang benar pilih, kalau yang salah ya jangan dipilih. Dan bolehlah kawan-kawan berikan argumen, berikan pandangan, kan kita kan sharing lah ya. Hari ini kita sharing pandangan kawan-kawan. Baik, interaktif aja berarti ya Ustadz ya? Aja ya. Jadi baik. Nanti kita bisa ya. Nanti bisa langsung unmute, silakan. Oke, silakan. Nomor 1 nih. Silakan. Ada yang mau komentar? Boleh. Jawab lah, silakan. 1, jenjang pendidikan terakhir untuk menjadi ilmuwan muslim adalah A, S3, B, S2, C, S1. Silakan. Barangkali ada yang mau Silakan Bapak Ibu. Ada yang raise hand mungkin. Jadi saya juga bisa dapat manfaat nih dari Bapak Ibu guru. Ilmuwan muslim ya? Ya, jangan malu-malu. Ya. Waalaikumsalam, Ustaz. Tuh, udah ada. Wah, Ustaz Mabuk, silakan. Alhamdulillah, mencoba menjawab, Ustaz. Ya. Nah, kalau dikatakan jenjang pendidikan terakhir, ya tentu S3 itu menjadi cita-cita bagi seorang ilmuwan lah. Seperti itu di saat ini, di mana jenjang yang tertinggi ya S3. Tentu setelah ada S3, tentu ada postdoktoral dan juga ada guru besar. Jadi di era sekarang memang masih diperlukan jenjang-jenjang pendidikan seperti ini. Demikian Ustaz, ini bisa memicu anak pribadi untuk bisa melanjutkan ke jenjang S3 ini. S2-nya udah selesai ya? Alhamdulillah dari 2011, tapi pendidikan teknik, tapi tentang teknik bukan pendidikan. Oke, insyaallah, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Mahbub ya. Kita lanjutkan berikutnya, nomor 2. Silakan. Siapa lagi? Saya nggak. Siapa lagi nih? Nomor 2. Silakan Bapak Ibu, Ustazah. Kita santai aja, kayak ngobrol aja, kan namanya ngopi, jadi santai aja kita. Baik. Pertanyaan nomor 1 tadi. Udah ya? Suaranya. Enggak, nomor 1 dulu. Nomor 2. Nomor 1 sudah? Ya, nomor 2, Pak. Nomor 2. Dilanjutkan.
Silakan. Nomor 2 pertanyaan dilanjutkan. Halo? Ada HP, kayaknya HP-nya dikecil. Kenapa? Ya, sudah. Ya, kenapa dilanjutkan? Nah, dilanjutkan dulu biar persaingan tambah ketat dan semua menyadari itu bahwa persaingan makin lama makin ketat sehingga perlu dilanjutkan. Kalau tidak, persaingan akan terasa kendor, padahal sebenarnya persaingan di luar itu keras sekali. Kalau tidak dilanjutkan, tidak ada UN lagi, maka kita tidak dididik untuk bersaing di bawah, sehingga setelah keluar mereka lemah dalam menghadapi persaingan-persaingan selanjutnya. Persaingan apa, hidup gitu ya? Ya, persaingan saya kira banyak. Mencari ilmu juga bersaing, mencari duit juga bersaing, mencari istri juga bersaing. Dalam belajar juga harus bersaing. Sehingga persaingan itu harus dididikkan, diajarkan kepada siswa supaya mempunyai daya saing yang tajam di luar. Siap, terima kasih. Ya. Pak, ya. Nomor 3, silakan. Siapa yang mau berikan pandangan? Silakan nomor 3. Yang lain dulu ya, gantian ya. Yang sudah. Silakan, siapa nih? Ada siapa? Silakan. Yang mau jawab? Ada lagi. Boleh saya nambahin? Sebentar, Pak. Ya. Kita kasih kesempatan yang lain dulu ya. Iya, silakan. Boleh di-mute dulu, Pak. Siapa lagi? Silakan yang lain. Ini kan Bapak Ibu guru kan, insya Allah udah biasa lah memberikan pandangannya. Kita sama-sama belajar. Saya boleh jawab, Ustadz? Boleh, silakan. Saya Arianti dari Sekolah Terbuka MC Depok, Ustadz. Ya, mangga, silakan Ibu. Ya, saya jawab C, Ustadz, memperbanyak pelatihan motivasi. Karena alasannya ketika adab ini kan memang selain kita guru harus memberikan contoh, ya adab yang baik, kita juga bisa memberikan motivasi kepada siswa. Artinya ada di dalam motivasi itu juga ada inspirasi yang nanti insya Allah akan menggerakkan setiap siswa atau pelajar untuk bisa memperbaiki adabnya. Seperti itu, Ustadz. Ya, oke. Terima kasih, Ibu. Ya. Sama-sama, Ustadz. Nah, terus nomor 4. Silakan. Ada yang ingin memberikan pandangan? Nggak ada IPB, Ustadz, jadi nggak bagi saya. Ya, nggak apa-apa misalnya jawaban. Nggak ada, itu salah semua itu, Ustadz. Itu ya boleh, nggak apa-apa. Kan namanya pandangan. Gitu. Iya. Silakan, kalau ada. Ya. Yang lain, silakan. Atau ada yang ya terserah lah gitu. Bu Ati kayaknya mau jawab itu. Silakan. Di mute, Bu, di unmute, Bu Ati. Kalau Dria Karya Driarkara. Driakara? Siapa Driakara? Bu? Saya UGM ya, Pak. UGM? Iya. Alumni UGM, Bu? Iya, saya bukan alumni, kebetulan saya orang Jogja. Dan saya lihat bude-bude saya tuh bagus gitu dari UGM. Ya, oke. Siap. Dan di sana juga untuk agamanya juga bagus ya, Pak ya, secara umum. Ya, alhamdulillah. Nggak apa-apa. Siap, bagus. Soalnya sepupu saya yang UGM soleh-soleh dan soleha, Pak. Versi saya beda, Pak. Versi saya yang terbaik untuk pandangan saya pribadi itu Sekolah Tinggi Filsafat
Perkara. Iya, Kara. Mengapa saya mengatakan sekolah tersebut saat ini kalau nggak bisa begitu. Dibantu. Iya, sudah? Pernah Ibu ke dia pada keilmuannya yang saya sedikit baca dan itu sih pandangan saya untuk saat ini ya. Beda mungkin dengan teman-teman yang lain. Silakan. Suaranya kurang jelas ya? Baik Bapak, menurut pandangan saya pribadi, untuk saat ini lembaga pendidikan yang terbaik di Indonesia itu Sekolah Tinggi Filsafat Karang. Karena dari beberapa yang saya telusuri, ilmu filsafat ini sangat menunjang untuk para generasi bangsa. Itu aja sementara yang bisa saya paparkan. Ya, terima kasih Ibu. Ya, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Nomor 5. Silakan, kalau ada yang mau jawab. Ya, kasih. Silakan. Studi banding ke Finlandia mengubah kurikulum pendidikan khilafah. Silakan Bapak Ibu. Silakan. Atau mungkin boleh Ustadz kalau punya opsi D, E gitu ya, nambahin opsi. Pandangan aja, silakan. Silakan. Saya lagi Mbak Desi, boleh nggak? Oh, boleh Bu Ati, silakan. Ya, kalau menurut saya mengubah kurikulum Mbak, diperbanyak yang mengetahui pendidikan karakter ya. Untuk sekolah negeri menambah jumlah jam pelajaran PAI. Karena pengalaman sekolah di negeri, masa 2 jam pelajaran seminggu sampai sekarang. Ibu ya dulu ya? Sedih rasanya. Ini guru PAI jangan-jangan nih. Guru PAI. Oke, ada lagi barangkali yang lain punya pandangan juga? Atau pengen studi banding ke Finlandia, jalan-jalan gitu ke sana? Masya Allah. Masih COVID. Yeah. Oke. Lanjut. Nomor 6. Silakan. Yang lain lah, kan banyak nih guru-guru di sini kan? Semuanya ilmu pasti itu, Ustaz. Silakan, siapa yang jawab? Saya nggak tahu nih, nggak kelihatan. Semuanya ilmu pasti itu, Ustaz. Ini pertanyaannya banyak yang menjebak. Nggak mungkin. Itu. Akidah itu pasti, jelas dari Allah. Pak Bu baca artikel saya kayaknya nih kemarin. Kan pernah ikut itu, seminar yang adab itu. Oke. Ada lagi? Mungkin ada yang punya pandangan yang lain gitu? Esti, Pak. Assalamualaikum. Oh, sudah ganti. Oh ya, gimana? Ganti. Dari saya Esti. Ya. Kalau dari 3 ini sebenarnya mendekati pasti, tapi yang mendekati tidak pastinya ya matematika. Karena di zaman sekarang ternyata ada pendapat 1+1 belum tentu 2. Oh. Jadi ilmu pastinya sudah mulai melenceng. Oh gitu ya? Matematika. Karena 3-3-nya memang ini, memang apa? Pasti, hanya berdasarkan perkembangan matematika sudah mulai ketidakpastiannya makin tinggi. Itu pendapat di sini. Terima kasih. Bu Esti, makasih. Terus yang berikutnya. Silakan. Ada dari
Bapak Ibu, Bapak Ibu guru nih. Ya, silakan dipersilakan. Silakan. Yang terpaksa harus kuliah lagi mungkin untuk bisa jadi guru. Ya, silakan saja. Saya sih mungkin kita di sini nanti juga saya sharing. Silakan. Spesialisasi Ibu, C. C, boleh. Ya, Siapa nih yang jawab tadi? spesialisasi Pak Aziz. Pak Bapak ya. Aziz ya. Aziz. Pak Aziz dari sekolah mana Pak Aziz? Dari MC. Oh, Mas Cendekia ya? Ya. Oke. Ya. Oke, ada spesialisasi matematika. Kalau memang makin harus dipertajam di ilmu-ilmu yang bersangkutan yang diampuhnya. Ya, oke. Silakan. Ya. Ada lagi? Insya Allah kalau terbiasa ngasih pandangan-pandangan gini nih, udah siap jadi Menteri Pendidikan nanti. Masya Allah. Kenapa katanya? Oke, ada? Nggak ada lagi yang komen nomor 7? Oke, kita lanjut. Nomor 8. Silakan nomor 8. Ada? Wajib memiliki Ya, adab mu'allim. maaf Pak. Ya, silakan yang lain. Saya Pak. Saya Bu Aji Suryani dari MC Pak. Menurut pandangan saya untuk mengajar di sekolah dasar, dalam hal ini guru wajib memiliki hanya sebatas sertifikat akta 4 aja Pak, tidak harus ijazah S1 ya, karena kalau di sekolah dasar yang saya ketahui, intinya ini kita bicaranya bukan guru PNS ya Pak, guru yang memang notabene punya kualitas menjadi seorang pendidik dan sekolah swasta. Pada umumnya di sini ketika dia sudah memiliki sertifikat akta 4, berarti dia memiliki jiwa seorang pendidik. Intinya itu menurut pandangan saya. Karena ijazah S1, S2 sampai S3 ini tidak bisa dijadikan patokan Pak, menurut saya. Banyak loh yang memang notabene teman-teman saya berprediksi punya gelar akademik S1. S1 sampai S3, kalau toh memang kualitasnya dari sisi akademiknya dia tidak termotivasi untuk menjadi seorang pendidik, dia tidak bisa bersosialisasi, mendampingi, dan tidak memiliki jiwa seorang guru. Itu yang saya katakan, ijazah tidak menjadi patokan. Tapi ketika dia sudah memiliki sertifikat akta 4, ya setidaknya dia punya kualitas jiwa seorang pendidik. Bagi saya seperti itu, Pak. Ya, terima kasih, Bu. Oke. Oke. Ya, Pak. Ada lagi? Ya, Pak, Irawan. Silakan, Bapak. Dari MC, ini mohon maaf nih, Pak, yang untuk yang P, Pak. Ya. Sertifikat akta 4 tuh udah nggak ada, Pak. Ya, tahu saya. Ya, makanya bingung saya. Saya milih S1. Karena kenapa S1? Berdasarkan hierarki, standarnya memang seperti itu. Nanti baru sertifikat yang disebut akta 4 atau sekarang sertifikat pendidik. Sertifikat profesi lah, maksudnya. Iya, jadi minimal itu memang wajibnya S1 standarnya. Oke, terima kasih Bapak. Ya. Oke, kita lanjut ya. Terima kasih. Ya, sambil kita diskusinya. Nomor 9, silakan. Ada? Dipersilakan yang mau menjawab. Digantikan semua nih, jangan-jangan. Aku
Silakan Bapak Ibu yang mau menjawab boleh di-unmute mikrofonnya, nanti setelah itu di-mute kembali. Lagi nggak apa-apa, Bu. Mbak Desi, aku lagi nggak apa-apa, Mbak Desi. Kan deh kalau nggak ada yang lain. Tapi Yang lain dulu. Yang lain Pak Egi kayaknya nih dari Bayah jauh-jauh di Banten. Iya, boleh. Ya, silakan Pak Egi. Kalau saya sih tergantung cara pandangnya guru itu sebagai apa namanya, hanya transfer knowledge gitu ya, transfer ilmu pengetahuan atau transfer nilai atau transfer akhlak. Kalau hanya transfer ilmu ya bisa saja digantikan oleh YouTube atau webinar gitu ya. Tapi kalau dia guru fungsinya sebagai yang mentransferkan nilai akhlak gitu ya atau keteladanan, nah itu sangat sulit tergantikan gitu ya. Oke, ya ada lagi silakan barangkali. Silakan yang punya pandangan lain. Oke, kalau tidak saya cukup kayaknya Pak. 10 terakhir nih. Bagaimana? Silakan Bapak Ibu. Silakan. Bisa dijawab yang habis lelah-lelah nulis tesis mungkin. Atau habis sidang. Sidang disertasi boleh. Tentang judulnya, metodologinya, atau kesimpulannya. Silakan. Yang dari Gawanan nih belum nih. Ada Ustadz Sunari. Saya, Pak. Silakan. Siapa deh? Boleh. Silakan Ibu. Iya, menurut pribadi saya lebih kepada judul, karena dengan judul itu dapat menjabarkan keseluruhan dari isi skripsi tersebut. Oke, baik. Barangkali ada pandangan yang lain? Silakan pandangan yang lainnya. Boleh langsung unmute. Ustadzah. Oke, kalau nggak ada kita bahas ya. Nggak apa-apa, ada sebagian udah. Terima kasih atas pandangan-pandangan Bapak Ibu sekalian yang sudah menyampaikan pandangannya. Saya juga ingin menyampaikan pandangan saya, terkait dengan beberapa pertanyaan yang ada di sini 10 ya tadi ya. Nanti setelah itu kita bisa diskusi lagi gitu. Nah, pertama ini ya, kita lihat dari depan dulu. Jadi pilih jawaban yang benar, jangan pilih jawaban yang salah. Terus jenjang pendidikan terakhir untuk menjadi ilmuwan muslim adalah, nah ini kalau memang kita mengacunya pada sistem yang formal, ya tentu saja S3 itu betul, ya S3 betul. Ya, karena memang jenjang saat ini yang dikatakan jenjang pendidikan tertinggi adalah S3. Namun setelah itu ada juga postdoktoral dan sebagainya ya. Tapi sebagai seorang muslim, itu bukan pendidikan terakhir. Tapi pendidikan terakhir itu kalau kita sudah dapat gelar ALM. Nah, itu betul. Ya. Jadi kalau dibilang, ya kan tapi tertinggi sampai S3, ya memang betul. Kalau dilihat dari satu sisi itu memang itu kita tidak nafikan lah. Ini bukan kita menafikan ya, itu betul. Jenjang pendidikan tertinggi saat ini yang formal, dalam arti yang artinya ada dalam sistem pendidikan di mana-mana, memang tidak ada S4 ya. Mungkin beda kalau Samsung ya. Kalau Samsung sampai S20 sekarang kayaknya. Ya, tapi kalau kita S3 udah selesai di situ. Setelah itu ada postdoktoral dan sebagainya. Tapi yang perlu diingat, maksud saya dengan menyampaikan pernyataan ini adalah agar kita selalu terus belajar. Gitu. Jangan berhenti belajar. Jadi meskipun kita sudah S3, kita harus terus belajar. Sampai kapan? Sampai dapat gelar almarhum atau almarhumah. Jadi kalau belum dapat gelar almarhum atau almarhumah, jangan berhenti belajar. Gitu ya. Sehingga jangan lagi nanti menganggap ini pendidikan terakhir. Tidak. Ini pendidikan terakhir. Mungkin secara sistem itu tertinggi, iya mungkin. Tapi kalau terakhir belum.
Insya Allah kita belum berakhir ya. Jadi sekalipun udah profesor misalnya nanti di antara Bapak Ibu guru sudah yang jadi profesor, apakah tidak belajar? Tetap aja belajar. Kita harus terus belajar ya. Ini kan istilah yang baru dipakai sekarang. Dulu kan kalau di dalam tradisi Islam kita tidak mengenal istilah doktor ya, tidak ada master. Istilahnya mungkin gelarnya lain lagi ya. Ada syekh, ada imam, ada ustadz ya. Ustadz itu kalau sekarang itu dipakai untuk gelar profesor dalam tradisi Islam. Jadi kalau dalam dunia Arab misalnya, dunia Islam, al-ustadz itu profesor. Ya. Cuma kalau di sini Indonesia, ustadz itu meskipun kita ngajar Iqra juga ustadz itu. Ya, itu udah makanya orang Arab kalau ngedengar, wah dia ustadz, wah kaget juga, masih muda udah ustadz. Ya, karena apa? Karena ustadz yang mereka pahami, ustadz itu adalah selevel dengan profesor. Jadi kalau dibilang al-ustadz, ad-duktur, nah itu profesor, doktor gitu kan. Sementara kalau kita, meskipun hanya mengajar yang biasa saja, sudah menjadi terbiasa dengan istilah ustadz. Gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Penting maksud kita adalah bahwa pendidikan terakhir untuk kita, mau jadi ilmuwan muslim, yaitu ataupun tidak, ya, tetap aja kita harus belajar sampai kita wafat ya. Jadi kalau belum wafat tidak ada berhenti belajar ya. Dan itu harapan saya kepada kita semua, Bapak Ibu guru, jangan pernah berhenti belajar, baik yang formal maupun yang non formal. Ya sebenarnya sih kalau dalam pandangan Islam tuh ya tidak begitu, tidak formal non formal. Jadi apapun yang dipelajari itu sebenarnya formal kalau dalam pandangan Islam. Ya meskipun kita belajar bukan lewat lembaga kampus misalnya ya, nggak S2, S3, tapi kita tetap belajar kepada orang-orang yang lain yang punya kapasitas keilmuan, itu sebenarnya dalam pandangan Islam itu formal juga. Cuma kalau dalam undang-undang kita mungkin itu kategorinya non formal atau mungkin informal gitu ya. Yang kedua, menurut saya ujian nasional atau UN sebaiknya apa dilanjutkan, apa dihentikan atau diganti namanya. Ya. Nah, kalau saya memandang ini sebagai seorang muslim, saya sepakat UN itu dilanjutkan. Ya. Tapi pelajarannya jangan terbatas pada yang selama ini aja. Jangan hanya sebatas matematika, bahasa, ya, fisika, biologi, PPKN, dan sebagainya. Tapi dilanjutkan dengan pelajaran yang, kalau dalam tradisi Islam, ada yang namanya klasifikasi ilmu. Nah, nanti kita akan bahas tuh dalam bab pandangan ilmu dalam Islam. Ya. Karena kalau dalam sistem pendidikan kita tidak mengenal yang namanya klasifikasi ilmu. Sehingga ilmu dianggap sama semua. Padahal dalam pandangan Islam, ilmu itu ada kedudukannya, ada klasifikasinya. Ada ilmu yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Jadi kalau yang ilmu fardu ain itu, saya rasa itu layak untuk dijadikan pelajaran-pelajaran yang diujikan. Ya. Ini juga yang selama ini sudah ada, sudah bagus gitu ya. Tapi jangan hanya itu saja. Maksud saya gitu. Jangan hanya anak-anak itu misalnya nilai matematikanya bagus nih. Ya, ujian nasional matematikanya 9 gitu kan. Bahasa Inggrisnya 9 dan itu bagus, itu prestasi. Kita tidak menafikan itu. Tapi kalau dia sebagai seorang muslim, kalau seandainya dia ibadahnya tidak benar, maka dia sebenarnya itu ada masalah di situ. Ya, jangan sampai nanti nilai UN yang materi-materi umum itu bagus, tapi yang materi-materi fardu ain untuk dia kuasai, dia tidak paham. Kita melihat misalnya video-video yang viral belakangan, ya, ada video anak SMA, video anak SMA Islam, ya, begitu ditanya tentang YouTuber dia hafal. Ya, siapa nama YouTubernya? Fulan disebut. Tapi begitu ditanya, coba sebutin rukun Islam ada berapa? Dia nggak tahu dia. Nah, ini masalah sebenarnya, ya. Jadi ketika nilai mata pelajaran umumnya bagus, itu satu hal yang memang perlu diapresiasi. Tapi ketika materi-materi yang sifatnya fardu ain dia tidak paham, itu masalah. Masa orang Islam udah SMA nggak tahu rukun Islam ada 5? Ya, dia tidak tahu rukun iman ada 6. Berarti ada masalah. Ya, dan harus diperbaiki. Ya, sehingga harusnya kalau bagi orang Islam, UN itu ya bukan hanya bagus di bidang-bidang yang umum saja, tapi yang fardu ain ini harus diselesaikan dulu. Ya. Coba kita lihat deh lulusan kita, anak-anak kita. Ya. Bahkan sampai ke kampus, saya pernah diminta ngajar PAI di salah satu kampus negeri
ya, salah satu kampus negeri, saya diminta stadium general. Ya. Kan kalau yang masuk kampus negeri itu anak-anak pintar tuh. Ya kan, nggak mungkin masuk kampus negeri anak-anak yang low. Tapi begitu saya menyampaikan PAI, dosennya sendiri bilang, dari 400-an mahasiswa yang mengikuti stadium general itu setengahnya nggak bisa baca Quran. Ya bayangkan, itu kan masalah sebenarnya. Kalau kita pakai cara pandang kita sebagai seorang muslim. Kalau kita tidak memandang itu, ya udah, yang penting matematikanya bagus. Iya, itu penting, bukan tidak penting. Matematika itu bagus. Jadi jangan hanya sekedar itu. Maksud saya, akidahnya biar benar. Ya, terus juga apalagi pelajaran-pelajaran itu dia harus bisa praktekkan. Ya, diuji. Ya, kalau dia belum memenuhi standar yang benar, belum bisa. Baca Quran belum bisa, ya, ibadahnya, bacaan sholatnya belum hafal, itu sebenarnya belum boleh lulus. Harusnya begitu. Apakah ini salah? Tidak salah. Kan dalam undang-undang pendidikan kita, dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi, itu tujuannya untuk melahirkan manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Dan itu berarti dilindungi undang-undang. Sekarang bagaimana caranya kita bisa melahirkan manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia? Sementara mereka rukun iman aja nggak tahu. Ya, baca Quran aja belum bisa. Ya, sudah SMA loh, kecuali masih anak SD kelas 1 mungkin belum lancar ya. Tapi udah SMA nggak bisa baca Quran, itu fatal, itu masalah. Ya, bahasa Inggris lancar, tapi bacaan sholat dia terbata-bata. Ya, baca Fatihahnya salah, baca doa iftitahnya nggak ngerti, baca tahiyatnya salah. Terus setiap hari dia sholat apa diterima kayak gitu. Itu kan nggak boleh dibiarkan. Jadi standar kelulusan itu bukan hanya ditentukan oleh nilai yang umum saja, itu tetap harus diajarkan, harus diuji supaya jelas ya kualitasnya. Tapi jangan sampai mengabaikan pelajaran-pelajaran yang sifatnya fardu ain. Kalau dalam Islam itu ada yang namanya fardu ain, kewajiban individu. Ya, kita mesti punya akidah yang benar, kita mesti ibadah, dan kita mesti akhlaknya baik, gitu kan. Jangan sampai nanti akhlaknya berantakan. Ya, anak-anak sekolah tapi perilakunya jauh dari akhlak-akhlak yang dibenarkan. Ya, lulus ujian ya, habis UN belum pengumuman lah, baru UN kalau waktu itu, nggak tahu UN masih ada apa nggak lagi nanti ya. Habis ujian langsung coret-coretan atau nanti bikin acara pesta dan sebagainya. Wah, itu nggak benar. Ya, jadi nggak boleh. Kalau kita bicara dalam pandangan Islam. Ya. Kalau dalam pandangan sekuler itu lain lagi. Kita nggak bicara itu. Ya, kita sebagai seorang muslim harus punya cara pandang sebagai seorang muslim tentunya. Ini pandangan saya sebagai seorang muslim. Jadi saya setuju dilanjutkan materinya itu supaya kita jelas standarnya. Oh dia oke, matematikanya bagus. Sekarang yang fardu ain juga itu mestinya ya, jadi perhatian. Nah, gitu. Untuk agama lain ya urusan mereka. Nanti silakan aja diajukan ke Menteri Pendidikannya, gitu ya. Nah, itu harus dipikirkan masing-masing lah. Terus untuk memperbaiki adab, ya solusi terbaik, ya, oke, sekarang menambah jam PAI, opsinya misalnya, ya bisa iya bisa tidak. Kalau menurut saya bisa jadi iya, tapi bisa jadi juga tidak. Maksudnya tidak menjadi solusi juga. Kadang-kadang apalagi di sekolah-sekolah umum, anak-anak ditambahin 2 jam aja anak-anak ngantuk belajar PAI-nya. Ya, apalagi ditambahin lebih banyak. Jangan-jangan mereka muntah lagi nanti dengan materi-materi PAI. Kalau seandainya hanya sebatas kognitif saja, ya CCTV apa iya belum tentu juga. Pelatihan motivasi ya bisa iya bisa tidak juga gitu ya. Tapi kalau saya pribadi punya pandangan untuk memperbaiki adab itu, ya peran guru harus dimaksimalkan. Kalau menurut saya begitu, ya. Jadi kadang banyak kawan-kawan kita berpikir. Kenapa adab anak-anak sekarang, anak-anak sekolah itu banyak yang menurun atau ada masalah lah. Alasannya itu kadang-kadang yang sering kita dengar. Karena jam PAI-nya cuma sedikit. Jam PAI-nya hanya 2 jam per pekan, misalnya begitu kan. Kalau saya pribadi punya pandangan begini. Sebenarnya jam PAI hanya 2 jam nggak masalah. Kalau menurut saya, nggak masalah kalau hanya 2 jam pelajaran PAI. Karena per sekolah umum ya, kalau sekolah Islam atau pesantren, insya Allah lebih banyak lagi. Nggak apa-apa, yang penting gurunya itu betul-betul jadi pendidik. Semua guru, bukan cuma guru agama. Ya, jadi semua guru itu mendidik, memperhatikan akhlak, ya, karakter atau apalah istilahnya gitu ya. Jadi bukan kalau urusan akhlak tuh jangan semuanya diserahkan ke guru agama. Ya, kalau giliran ada masalah dengan anak yang disalahin guru PAI. Ini guru PAI gimana sih ini? Tapi
guru PAI ini nggak pernah disebut. Jadi sebenarnya semua guru itu harus menjadi pendidik. Bukan cuma tukang ngajar. Ya, yang datang ke sekolah cuma datang, ayo buka pelajarannya, catat, ya saya jelaskan, kasih latihan, ujian, selesai. Sementara ketika melihat anaknya, misalnya ya, ngomong sembarangan, dibiarkan saja. Ya, anaknya lagi jalan pacaran dengan yang bukan mahram, dibiarkan saja. Udah biarin, udah gede ini. Atau malahan gurunya malah ngedukung, malah apa? Ya bagus, udah jadian nih, selamat ya. Gurunya gitu. Terus gimana anak-anaknya mau jadi benar kayak begitu? Ya, ini cara pandang Islam. Saya ingin sampaikan, kita bicara tentang Islamic worldview. Ya, kalau dia tidak pakai cara pandang Islam, ya itu urusan dia. Tapi kalau sebagai orang Muslim, semua guru yang mengajar matematika, dia bukan sekedar mengajarkan rumus, tapi dia harus mengajarkan nilai kehidupan juga. Jadi matematika itu mengajarkan kejujuran bagaimana, ya, supaya dia jujur. Ya, ngajar PPKM, ngajar bahasa Inggris, bukan hanya sekedar dia bisa bicara. Itu bicara bagus, dia perlu conversation, dia bisa. Tapi dia juga harus menanamkan nilai. Dia harus jadi teladan. Jadi semua guru harus menjadi pendidik, semua guru harus menjadi teladan. Nah, insya Allah kalau begitu modelnya, adab anak-anak akan jadi baik. Kenapa? Karena dia mendapatkan adab bukan secara lisan, tapi dia melihat teladan. Ya, saya baca satu buku yang ditulis oleh ulama dari Suriah, Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Beliau mengatakan dulu pada masa generasi awal, generasi salaf yang disebut salaf ya, generasi sahabat, tabiin, tabiin, itu nggak ada buku parenting, istilahnya gitu, nggak ada buku parenting, nggak ada buku pendidikan, belum di, ya. Nah sekarang bagaimana anak-anak itu generasi salaf itu belajar adab? Dari keteladanan yang paling utama. Ya, jadi siapa yang pertama jadi teladan? Nabi Muhammad. Itu teladan utama. Kemudian para sahabat-sahabat yang ada juga berusaha meneladani Nabi Muhammad. Nah, sehingga ketika anaknya lahir, ya mereka melihat keteladanan itu ada di sekitar mereka, di mana-mana. Jadi meskipun tidak ada buku parenting, tidak ada workshop parenting, ya, tidak ada pelatihan-pelatihan adab, mereka sudah mendapatkan adab itu secara natural. Ya, sehari-hari ya beginilah. Sehingga jadilah mereka generasi terbaik, ya, dalam pandangan Nabi itu generasi terbaik. Nah, sekarang kita buku parenting banyak di mana-mana, pelatihan ada. Ya, tapi kenapa kita masih mengalami problem dengan adab pelajar kita? Mungkin evaluasi kita adalah ada yang masih kurang. Bukan tidak ada sama sekali. Saya tidak mengatakan bahwa banyak guru tidak ada, cuma mungkin perlu ditingkatkan supaya keteladanan itu tampak di hadapan murid-murid kita. Ya. Jadi meskipun jam PAI-nya hanya 2 jam, kalau dia dapatkan keteladanan, insya Allah itu akan berpengaruh lah kepada anak-anak itu. Dibanding kita nambah jam pelajaran PAI, tapi cuma sekedar kognitif saja, sekedar bisa jawab soal saja. Ya, jawab soal, ya, apa dalilnya kejujuran, hafal, tapi dia sendiri nggak jujur misalnya, itu nggak akan ada pengaruh. Ya, ini pandangan saya. Jadi maksudnya adalah bagaimana kita jangan melulu menyalahkan jam pelajaran PAI, tapi coba kita koreksi ya diri kita sebagai pendidik. Nah, mungkin ya selama ini kita sudah berusaha, tapi mungkin perlu ada peningkatan. Begitu guru-guru yang lain di sekolah lain juga begitu. Ya, apalagi sekolah Islam harus menjadi teladan karena itu yang memang paling berat dalam pendidikan adalah menjadi teladan. Oke, terus lembaga pendidikan terbaik ya di Indonesia saat ini. Nah, ini saya tidak menafikan bahwa lembaga ini lembaga-lembaga hebat. Ya, BPK Penabur oke, terkenal, prestasinya juara. UGM juga ya, UGM juara lah, rankingnya bagus. Sekolah Tinggi Filsafat Dirgakara juga salah satu sekolah filsafat yang bagus di Indonesia. Ya, bahkan banyak orang memilih belajar ke sana dibanding ke UI. Ya, tapi maksud saya dengan pertanyaan ini adalah coba sampaikan pandangan kita bahwa kita sebagai seorang Muslim mestinya kita punya pandangan bahwa sekolah kita, lembaga pendidikan Islam itu adalah lembaga yang juga insya Allah terbaik. Kita harus punya pride, kita harus punya rasa bangga. Kita tidak boleh merasa minder dengan lembaga-lembaga yang dikatakan orang lembaga pendidikan terbaik ini. Ya. Nah, kenapa? Karena kita bisa memberikan yang terbaik sesuai dengan apa yang disampaikan oleh agama kita. Ya. Tapi juga tentu yang lain perlu diperbaiki juga ya. Misalnya masalah fasilitasnya,
terus masalah pelajarannya, prestasinya, kalau kampus misalnya masalah jurnalnya dan sebagainya, ya itu harus diperbaiki. Itu kita sepakat, kita tidak menolak, tidak menafikan bahwa itu juga menjadi satu hal yang perlu ditingkatkan ya. Tapi yang paling penting ya adalah bagaimana anak-anak kita itu menjadi generasi terbaik. Jadi kalau mereka belajar di lembaga pendidikan Islam, ya, mereka itu akan jadi orang-orang yang baik. Ya. Berdasarkan pandangan Islam tentunya gitu ya. Ya, misalnya generasi terbaik itu seperti apa? Ya banyak kategorinya. Ya. Dia baik, dia ibadahnya baik, akhlaknya baik. Seperti itu. Keilmuannya juga baik. Sehingga akhirnya apa? Lembaga pendidikan Islam itu akan semakin bagus. Ya. Dan kita yakinkan itu kepada generasi kita supaya mereka percaya bahwa mereka tidak akan kalah ya ketika mereka memilih lembaga pendidikan Islam ya dengan mereka belajar di lembaga lain. Gitu ya. Sekarang kalau seandainya ya kita lihat misalnya kampus-kampus negeri ya, UGM ya, atau sekolah negeri ya, SMA negeri, SMP negeri, mereka menjadi sekolah yang bagus ya. Kampus yang bagus, kampus yang rankingnya tinggi. Kenapa? Wajar. Kenapa wajar? Karena yang masuk ke sana, inputnya memang sudah bagus-bagus. Ya, anak-anak kita yang pinter-pinter nih, masuk ke sana. Otomatis, bagus. Ya kan? Tapi, sementara di lembaga pendidikan Islam sendiri, kadang-kadang, ya, nggak mau masuk ke lembaga itu. Ya, sehingga akhirnya yang masuk ke lembaga pendidikan Islam itu adalah anak-anak yang level kemampuannya di bawah. Sehingga kualitasnya otomatis nggak ngejar. Coba kalau seandainya anak-anak yang pintar, ya, yang 10 besar lah katakan begitu ya, secara ranking pengetahuannya, akhlaknya baik, dia dididik di lembaga kita. Kita ajarkan, ya, kita ajarkan apa namanya pandangan Islam, keilmuannya juga jangan sampai kalah dengan lembaga-lembaga yang lain. Insya Allah lama-lama naik tuh, lembaganya akan naik sendiri. Ya, meskipun ada lembaga lain yang orang nilai bagus, tapi tetap kita juga punya apa namanya, orang pandang lah, orang tidak akan pandang sebelah mata. Ya, saya kasih contoh di sini misalnya kayak inilah Sekolah Tinggi Filsafat Dirgantara. Ini kan sekolah tinggi filsafatnya Katolik, ya. Dan tapi kalau dia Katolik padahal ya, dia bisa menyampaikan materi yang lebih bagus daripada kampus negeri. Makanya banyak anak-anak yang belajar filsafat lebih memilih sekolah di filsafat ini, sekolah filsafat di Dirgantara daripada di UI atau di kampus lain. Ya, padahal dia sekolah Katolik. Jadi maksudnya kalau orang Katolik saja bisa, mestinya kita juga bisa. Asalkan kita mengusahakan juga hal yang serius. Lembaga Islam harus menjadi lembaga yang baik. Tapi nggak boleh cuma sekedar slogan, nggak hanya sekedar cita-cita, nggak hanya sekedar kita mengklaim, tapi harus diusahakan. Ya, manajemennya bagus, ya, pengajar-pengajarnya bagus, ya, input muridnya juga bagus-bagus, sehingga nanti lama-lama akan naik dan orang akan melihat itu. Jadi kita nanti suatu hari ya kita akan bisa mengatakan bahwa lembaga pendidikan terbaik itu lembaga kami, ya, lembaga kita ini yang terbaik. Kenapa? Karena kita lihat guru-gurunya baik, ya, anak-anaknya baik, hasilnya baik, dan dia semuanya bisa bermanfaat di mana-mana tempat. Gitu. Jadi bukan hanya ukurannya fasilitas, jurnal dan sebagainya. Ya, kita tidak menafikan bahwa di lembaga-lembaga ini pun ada kebaikan, ya. Tapi saya ingin ke depan lembaga pendidikan Islam atau punya umat Islam itu harus punya nama yang tidak kalah gaungnya, ya, gemanya dengan lembaga-lembaga yang lain gitu. Kemudian ini studi solusinya sama seperti tadi ya. Kalau saya bukan masalah studi bandingin Finlandia, satu mahal juga, kedua banyak ya nggak semua orang mampu lah ke sana gitu kan. Terus kurikulum, ya, kalau dibilang kurikulum, menurut saya nggak juga. Kenapa? Karena kalau kurikulum kayaknya dari sejarah pendidikan nasional saja kurikulum udah berubah-ubah terus. Ya, udah kurikulum berapa kali berubah. Ya, kurikulum berbasis kompetensi, kurikulum ini, kurikulum itu 2004, 2013, mungkin sekarang ada wacana kurikulum 2021 dan sebagainya. Tapi ternyata kondisi pendidikan kita ya masih begini-gini aja. Ya, belum juga banyak perubahan. Ya, kalaupun ada positifnya ada, kita tidak menafikan, tapi masalahnya nggak kurang-kurang juga ternyata. Jadi yang kalau saya pribadi melihat, karena kurikulum itu pada dasarnya alat. Bagaimana juga alat. Yang paling penting kan gurunya. Ya, jadi menurut saya bagaimanapun juga yang perlu diperbaiki pertama kali adalah gurunya.
Ya, ketika gurunya sudah menjadi baik, nanti insya Allah kurikulum itu akan ngikut. Ya, karena kurikulumnya itu ya disusun oleh orang yang benar. Ya, guru-gurunya, ya, orang-orang yang mengambil kebijakan itu harus baik. Ya, jadi kalau kurikulumnya diubah, sementara gurunya tidak siap, ya itu bisa repot. Kita lihat kasus kurikulum 2013 saja, banyak guru yang kebingungan. Ya kan? Dengan kurikulum 2013 mereka bingung gimana. Gurunya aja bingung, apalagi muridnya. Gitu kan? Nah, jadi apalagi nanti misalnya mau ganti kurikulum 2021. Kita juga belum tahu. Kalau di negara maju ya, yang orang anggap negara maju, itu untuk mengganti kurikulum itu kan ada kajian khusus, ya, dikaji sampai 5 tahun dulu, dicoba, diuji, ya, baru nanti kalau seandainya udah itu ada baru diganti. Sekarang kita nggak ada ujiannya, ya, tidak ada uji cobanya, tidak ada penelitian sebelumnya, masalahnya di mana, evaluasinya, tiba-tiba ganti. Nah, karena pendekatannya bukan keilmuan, pendekatannya politis. Gitu kan? Ya, yang jadi menteri, nanti ganti menteri lagi, ganti lagi bisa jadi, ya, kurikulumnya, ya seperti itu. Makanya yang menurut saya yang penting itu ya kurikulum bukan tidak penting, ya penting, tapi kurikulum tanpa ada kehadiran guru yang baik, yang bagus, tidak akan ada manfaatnya juga, gitu. Makanya pentingnya harusnya pemerintah itu memperhatikan guru lebih dulu, baru nanti bicarakan. Nah, tahu nanti bagaimana kurikulumnya. Nah, seperti itu. Nah, itu sini juga ya, yang tidak termasuk ilmu pasti. Nah, sebenarnya pesan yang ingin saya sampaikan di sini adalah jangan sampai ada yang menganggap ilmu akidah itu tidak pasti. Itu sih sebenarnya. Ya. Karena mungkin sampai saat ini masih ada anggapan ilmu yang dikatakan pasti itu ilmu matematik atau IPA mungkin juga. Tapi ternyata kata Bu Hesti tadi, matematika sekarang udah banyak yang nggak pasti katanya. Gitu ya. Ya wallahu alam, ya. Mungkin iya, tapi maksud saya adalah jangan sampai orang berpikirnya itu saja. Dia lupa bahwa akidah itu ilmu pasti. Ya, bagi kita seorang muslim, akidah itu pasti loh. Ya, keimanan kepada Allah itu pasti. Kalau dia tidak beriman kepada Allah, pasti dia celaka. Ya, pasti dia bukan Islam. Ya, kalau dia tidak beriman kepada Nabi, pasti dia kafir. Begitu saja. Jadi nggak bakal dibilang, jangan ngomong kafir dong. Dia kan bukan, ya dia nggak beriman sama Nabi Muhammad, ya namanya kafir. Ya, cuma kita nggak boleh manggil orang dengan panggilan, kafir, kafir, kafir. Nah, itu nggak boleh, itu nggak benar kayak gitu. Tapi apa namanya kalau orang tidak beriman kepada Nabi Muhammad, ya kafir. Ya, kalau dia menyembah selain Allah, dia kafir. Ya, cuma kita tidak boleh mengejek mereka. Itu hanya sebatas sebutan, istilah kalau orang tidak beriman. Ya, ada orang tidak percaya hari kiamat. Itu bahaya, itu masalah akidah. Misalnya ada orang mengatakan kiamat itu fiktif. Surga itu fiktif. Ah, itu masalah itu. Ya, itu berbahaya tuh. Ya, kalau dia orang agama lain terserah dia nggak percaya Tuhan urusan. Tapi kalau sebagai orang Islam itu nggak boleh kayak begitu. Itu adalah ilmu pasti. Jadi akidah itu bukan ilmu rekayasa, bukan ilmu dugaan-dugaan. Surga ada nggak ya? Kayaknya ada deh. Nggak bisa gitu. Kalau begitu rusak, batal keimanannya. Maka kita harus tanamkan kepada anak kita bahwa ilmu akidah itu ilmu pasti. Dan itu fardu ain buat kita. Ya, ibadah. Ya, ibadah juga tuh. Misalnya kita sholat 5 waktu itu ilmu pasti tuh. Kalau kita menjalankan sholat dengan baik, pasti kita selamat. Terus kalau kita meninggalkan sholat, meninggalkan ibadah, ya pasti kita celaka. Itu udah begitu kan aturannya. Jadi jangan sampai ada murid kita menganggap, nggak sholat biasa aja. Atau sholatnya pas pengen UN doang. Ya, sampai sholat malam. Gitu. Begitu selesai UN nggak sholat lagi. Ya berarti dia tidak memahami mana ilmu yang pasti dan mana yang belum pasti. Ya, jadi harus ditanamkan pemahaman seperti itu, cara pandang. Ini worldview nih. Ya. Nah, terus untuk menjadi guru yang berkualitas, apakah wajib mengikuti jenjang yang bersifat formal ini? Ya, ini penting, boleh. Formal itu penting, linear itu juga bagus. Tapi kalau dikatakan wajib, kalau menurut saya sebenarnya tidak wajib. Kalau menurut saya, ini pandangan saya, apakah wajib? Tapi kalau memang ingin mengikuti sistem dari yang ada, memang perlu yang namanya formalitas. Tapi sebenarnya kadang-kadang meskipun dia tidak formal, kalau dia punya kualitas bisa saja. Ya, banyak tokoh-tokoh kita yang tidak mengenyam pendidikan formal, tapi dia punya kualitas. Ya, saya kasih contoh misalnya dalam satu bidang saja, dalam bidang agama lah yang saya dekat lah ya. Dalam bidang agama misalnya fenomena Gus Baha misalnya sekarang. Nah, Gus Baha itu secara keilmuan dia tidak formal. Ya, Gus Baha kalau ditanya kuliah di mana Gus Baha coba.
Ya, kuliah apakah di kampus negeri, atau kampus swasta, kampus Islam, atau S1, S2, S3 misalnya gitu kan. Tidak juga. Tapi dia punya kualitas. Meskipun belajar tidak melalui sistem formal. Gitu ya. Dia bisa seperti itu. Dan bahkan diterima di kampus. Bahkan dia bisa diakui, mendapat pengakuan dari pakar tafsir seperti Prof. Quraisy Shihab, ya, oleh dosen-dosen di kampus Islam UI dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau dikatakan penting ya penting juga, perlu lah ya, kita perlu juga formalitas itu kadang-kadang perlu, tapi jangan sampai ya, kalau menurut saya apakah harus wajib, apakah mesti formal? Kalau seandainya untuk jadi guru berkualitas ya, kalau seandainya kita punya lembaga sendiri tidak mesti. Tapi kalau masalah aturan, nah itu lain lagi. Tapi mungkin bisa juga ya, suatu hari kita bisa beri masukan ke Mas Menteri ya, supaya ada pertimbangan. Ya, kenapa harus diformalkan? Kalau seandainya tidak formal juga bisa. Nah, sekarang kalau kita pernah melihat ada doktor honoris causa, gitu kan misalnya kan, itu kan karena orang yang diberi gelar itu dia sudah dianggap layak mendapatkan gelar doktor meskipun dia tidak mengenyam pendidikan formal, ya kan. Ya, tapi sekarang kenapa coba kita turunin aja misalnya master honoris causa atau sarjana honoris causa, gitu kan. Dia memang mungkin belum pernah kuliah, tapi dia punya kemampuan. Dia udah belajar juga kepada orang lain yang bisa dalam bidang apapun, misalnya bukan hanya bidang agama, di bidang-bidang lain pun bisa. Ya, kalau seandainya memungkinkan itu, maka ya ini bisa, ya, formal, ya, linier dan sebagainya. Enggak. Kalau wajib, mestinya yang jadi menteri bukan Nadiem, karena Nadiem bukan bidang pendidikan dia, ya, dia bisnis, ya. Sekarang dia sendiri tidak linier dengan bidangnya, ya kan? Ya, sekarang kenapa kita diwajibkan linier? Ya, kalau seandainya di linier itu wajib, nah Anda turunlah jadi menteri, mestinya begitu secara konsekuensinya, ya kan? Tapi ternyata tidak mesti. Dia linier, dianggap mampu, dipilih jadi menteri. Gitu kan. Formal juga. Bu Susi, pendidikannya SMP. Ya, tapi dia mampu jadi menteri. Ya, yang lebih baik daripada yang ketangkap KPK kemarin. Ya, secara pendidikan formalnya mungkin yang ketangkap lebih tinggi tuh. Ya, tapi ternyata kerjanya nggak lebih baik dari Bu Susi yang hanya mengenyam pendidikan SMP saja. Ya. Jadi ini bukan tidak penting formal, linier, spesialisasi, tapi maksudnya jangan sampai dibuat terlalu kaku lah gitu ya. Pandangan kita gitu ya. Ya ini bisa jadi masukan mudah-mudahan ke Mas Menteri nanti kali aja gitu. Tapi ya masalah bisa atau enggaknya ya itu bukan kita lah domainnya. Tapi kan kita punya pandangan menyampaikan ini. Ya kadang-kadang ada orang yang tidak punya ijazah formal, tapi dia punya kemampuan lebih. Sementara ada orang yang punya ijazah formal tapi juga kemampuannya biasa-biasa saja, kan begitu. Spesialisasi juga, apakah harus ya spesialisasi yang seperti apa dulu, gitu ya? Apakah wajib spesialisasi? Tidak juga sebenarnya, ya. Di Barat sendiri banyak orang-orang tuh tidak spesial, ya, tidak spesialisasi pendidikannya, zigzag lah boleh dibilang gitu ya. Tapi mereka punya kualitas tetap. Ya, cuma yang anehnya itu kita sekarang orang-orang yang belajar ke Barat sendiri, tapi mereka sangat kekeh dengan yang namanya spesialisasi. Padahal tidak. Kalau dalam tradisi Islam itu, pendidikan itu tidak mencetak spesialisasi sempit. Ya, dalam arti hanya tahu satu bidang keilmuan saja. Ya, tokoh-tokoh kita, para ulama, para ilmuwan muslim dulu, mereka bukan orang yang spesialis sempit. Tapi mereka adalah tokoh yang pandangannya universal. Ya, universal. Kenapa? Makanya namanya universitas. Universitas itu kan universal, cara pandangnya bukan satu bidang keilmuan saja, tapi dia memahami banyak bidang. Nah, sementara kita sekarang ini diarahkan pada spesialisasi. Akhirnya kita cuma memahami satu bidang saja. Kan kayak piramid ya, makin lama makin mengerucut, kecil ya. Waktu di tingkat dasar banyak belajar, di tingkat menengah banyak, SMA ada penjurusan, kuliah penjurusan, nanti S2 penjurusan S3. Jadi makin lama makin spesialisasi sempit. Nah, itu sebenarnya tidak sesuai dengan cara tradisi Islam. Ya, secara tradisi Islam nggak begitu. Dan ini diakui oleh para orang pendidikan yang paham, termasuk dosen kami waktu lagi kuliah di Wika dulu cerita dia. Misalnya dia waktu SD belajar banyak gitu kan, terus begitu SMP belajar biologi gitu kan, terus SMA nanti ada jurusannya IPA, nanti begitu kuliah S1-nya ngambil jurusan perikanan,
Terus nanti begitu tesisnya neliti ikan lele gitu misalnya. Terus ketika S3-nya neliti kumis lele. Ya, terus begitu profesornya neliti kumis lele sebelah kiri gitu misalnya. Jadi makin sempit saja. Dan akhirnya dia bilang berarti kita nanti jadi profesor kumis ikan lele sebelah kiri gitu. Kenapa? Karena makin mengerucut, makin spesialisasi. Memang mendalam tapi satu bidang keilmuan saja. Ya, padahal kalau dalam tradisi Islam kita menemukan tokoh-tokoh kita tuh lintas bidang keilmuan ya, tidak satu keilmuan, dan itu yang diharapkan. Jadi tidak mesti formal, pandangan saya nih ya, tidak mesti linier dan tidak mesti spesialisasi. Ya, tapi universalisasi mestinya gitu. Dan ini juga tadi terkait dengan ijazah. Ya, Akta 4 memang sudah tidak ada ya. Dulu ya, zaman dulu. Sekarang ya sertifikat profesi lah dan sebagainya. Ya. Ijazah S1 apakah wajib untuk ngajar? Ya kalau secara sistem yang ada sampai saat ini dari pemerintah mungkin wajib. Tapi kalau cara pandang kita sebenarnya nggak wajib. Kalau saya pikir nggak wajib. Kenapa? Coba kita lihat. Misalnya untuk ngajar sekolah dasar ya. Masa harus S1 sih? Nggak mestilah ngajar sekolah dasar. Yang penting dia punya keilmuan yang memadai untuk ngajar sekolah dasar. Bidang apapun ya. Matematik, S1 paling apa sih matematiknya? Ini 1 tambah 1 paling tambah-tambahan pengurangan aja. Masa nggak bisa ngajar? Masa harus S1 ngajar gitu? Kan nggak mesti juga. Ya. Atau bidang-bidang lain. Misalnya kayak dulu pesantren Gontor misalnya ya. Gontor itu punya program yang namanya KMI. Ya, Kuliyatul Muallimin Al-Islamiyah. Sehingga dan itu programnya 6 tahun. 6 tahun itu kalau dia lulus, itu kan baru lulus SMA tuh kalau usia sekarang, ya. Pengabdian 1 tahun lah di Gontor tuh. Ya, nanti dikirim kemana-mana. Jadi baru lulus usia SMA, ya, dia sudah siap jadi guru itu. Makanya disebut programnya Kuliyatul Muallimin, program kuliah lagi namanya, bukannya madrasah, kuliah. Berarti kan sebenarnya dulu ulama-ulama kita tuh hebat. Apa? Mengkader guru dengan luar biasa. Masih muda sudah masuk kuliah, dan masih muda sudah siap jadi guru. Nah, sementara kalau sekarang wajib harus S1, berarti kan menunda 4 tahun lagi, mundur ke belakang. Masa harus lama lagi. Jadi sebenarnya bukan kemajuan kalau dilihat, tapi kemunduran. Ya, harusnya lulus SMA itu sudah siap jadi guru, sekarang harus nunggu ijazah dulu. Padahal enggak. Ya, dan itu yang akhirnya membuat sebagian guru yang menurut saya dia sudah punya kapasitas yang bagus. Saya pernah ngajar di kampus, itu mahasiswanya guru-guru semua. Kenapa, Bu, kuliah lagi? Karena ada syarat ijazah S1. Kalau nggak ada ijazah S1-nya, nggak boleh ngajar. Padahal dia sudah ngajar bertahun-tahun di sekolah itu. Dia sudah ngajar dengan kapasitasnya dia sebagai guru. Artinya kan udah dipercaya, udah punya pengakuan, dapat pengakuan. Tapi karena ada syarat formal seperti ini, maka dia kuliah lagi. Akhirnya ya ujung-ujungnya kuliah cuma pengen dapat ijazah aja. Ya, itu kita bukan mengatakan itu tidak penting, itu boleh kita punya ya ijazah, sertifikat lah atau workshop. Tapi yang penting adalah si guru itu punya adab yang baik dan kapasitas keilmuan yang memadai. Meskipun dia tidak punya ijazah formal, jangan dipaksakan. Harusnya begitu. Orang mau jadi presiden aja lulusan SMA boleh, kenapa jadi guru harus S1 sih? Ya, kan ada orang yang pengen jadi presiden, dia cuma lulusan SMA, nggak pernah kuliah. Nyalonin sampai beberapa kali lagi. Gitu kan? Itu diterima. Sekarang guru mesti S1. Kalau gitu presiden juga dong harusnya. Jangan cuma lulusan SMA. Kenapa boleh diterima? Kan berarti ada kapasitas yang dia diizinkan. Jadi begitu. Jadi kalau menurut saya, pandangan saya, ya ini tidak wajib lah. Gitu. Perlu, bukan tidak perlu. Boleh saja kalau yang mau silahkan. Tapi jangan merendahkan kapasitas guru-guru yang sudah punya pengalaman ngajar. Jadi saya sedih juga melihat guru-guru belajar, ya dia karena tuntutan sebenarnya mereka kuliah S1 itu. Karena kuliahnya kan Sabtu Ahad. Gitu kan? Karena mereka Senin sampai Jumat ngajar di sekolah. Sabtu Ahad mereka kuliah. Kadang-kadang Sabtu ada kondangan, ya, Minggu ada urusan. Akhirnya kuliahnya jarang. Tapi kita maklum akhirnya mau nggak mau habis gimana? Kalau dibilang mereka nggak bisa ngajar, mereka udah ngajar. Cuma masalahnya mereka belum punya ijazah saja kan begitu. Ya. Nah, terus ini juga ya kalau menurut saya peran guru bagaimanapun juga tidak bisa digantikan dengan teknologi secanggih apapun. Ya, karena kalau kita cuma mengandalkan Google, YouTube, itu bisa dapat informasi banyak di situ bisa. Tapi kalau peran guru nggak akan bisa. Termasuk lewat webinar segala macam. Ini
tidak maksimal kalaupun ada manfaatnya. Beda ketika langsung belajar. Makanya sampai sekarang pun di sekolah misalnya, guru-guru sama orang tua kan bingung ketika pisah jauh antara murid dengan gurunya, antara murid dengan santrinya. Meskipun belajar tetap berjalan lewat webinar, lewat Zoom dan sebagainya. Tapi kalau seandainya tidak bareng, tidak ada di satu tempat yang sama, maka akan sulit juga seperti itu. Ya, makanya penting, peran guru itu penting. Ya, tidak bisa digantikan. Google nggak bisa gantikan. Ya, YouTube juga nggak bisa gantikan. Ya, dia hanya sebatas memberikan informasi yang mungkin tidak ada. Tapi untuk peran guru sebagai pendidik memang itu tidak akan bisa digantikan oleh apapun. Ya. Mas Menteri juga bilang nggak bisa diganti kalau nggak salah peran guru ini dengan teknologi. Nah, terakhir, pertanyaan paling utama dalam sidang skripsi, tesis, disertasi adalah apa? Ada yang bilang tadi judul ya. Ini semuanya sebenarnya pertanyaan yang penting dan saling berkaitan ya. Ya masa nggak ditanya judulnya, masa nggak ditanya metodologinya, dan masa nggak ditanya kesimpulannya gitu kan? Semua ini penting. Ya, tapi mestinya ya tadi pertanyaan yang utama itu tanya tentang si orangnya dulu yang nulis. Kalau kita cara pandang Islam itu tanya penulisnya dulu. Apa yang ditanya? Tadi pagi kamu sholat subuh nggak? Tanya itu dulu mestinya. Kalau tadi dia bilang, waduh maaf saya tadi kesiangan jadi nggak sholat subuh. Nah itu skripsinya tunda 6 bulan. Ya, sidangnya tunda 6 bulan. Ya, jangan diberikan kesempatan dia jadi sarjana. Kenapa? Sarjana tapi nggak sholat. Itu nggak benar tuh dalam pandangan Islam. Itu sarjana yang tidak beradab. Kenapa? Karena dia sendiri yang fardu ain ditinggalkan. Ya, jadi syakhsiyah ya. Orang itu sebelum diberi otoritas harus adabnya jelas dulu. Kalau tidak, maka orang akan menganggap main-main saja. Ya, ini cara pandang Islam ya, saya katakan. Jadi kalau kita punya lembaga pendidikan Islam, misalnya punya kampus Islam, ya, kita harus berani menerapkan itu. Ya, supaya apa? Ini jadi pelajaran penting bahwa Anda kalau jadi sarjana, jadi master, jadi doktor, Anda benar-benar bisa menjaga itu. Bukan hanya pandai, bukan hanya mengerti teori, bukan hanya faham, tapi Anda juga punya kepribadian yang baik. Ya, di kampus saya itu pernah tuh di UIK. Ya, ada kandidat doktor waktu itu mau ujian, ketika dia mau daftar sidang tertutup ya kalau tidak salah, dia datang ke kampus dengan perempuan yang bukan istrinya, ya, datang dengan perempuan yang bukan istrinya, bukan mahramnya, pacarnya lah boleh dibilang gitu ya. Jadi juga ditanya siapa, istri, bukan, oh calon, oh berarti belum jadi udah jalan-jalan kemana-mana. Itu sidangnya ditunda sampai 1 semester. Ya, jadi tidak diizinkan langsung sidang, suruh taubat dulu. Ya, enggak, kita nggak izinkan. Maaf, Anda nggak bisa sidang. Jadi kelulusannya tertunda. Itu masih mending kelulusannya tertunda. Ya, kalau seandainya tidak diluluskan sama sekali, wah itu lebih berat lagi nanti. Ya, dan itu kalau dalam cara pandang Islam memang begitu, karena kita bukan hanya sekedar ingin melahirkan orang-orang yang pandai saja, ya, tapi juga orang yang beradab. Dan ini tradisi pendidikan Islam begitu. Coba kita lihat dalam tradisi ilmu hadis misalnya ya. Tradisi ilmu hadis itu, kalau seandainya ada orang yang dia pinter, ya, dia hafalannya kuat, ya, tapi ternyata dia suka bohong misalnya gitu. Itu hadisnya ditolak kan? Ya, langsung ditolak. Kenapa? Dia bohong. Meskipun dia pinter, kenapa? Karena kita bukan hanya perlu orang pinter, tapi kita perlu orang benar. Ya, nah kalau seandainya hanya orang yang pintar saja tapi tidak benar, maka akan membuat kerusakan yang lebih banyak. Ya, akan membuat masalah yang lebih besar. Ya, kalau orang yang pintar tapi nggak benar. Makanya sebelum kita nanya, ini semua harus ditanya nih, judul harus ditanya, metodologi harus ditanya, kesimpulan harus ditanya, tapi jangan lupa nanya tentang kepribadiannya dulu. Minimal yang fardu ain itu tanya aja yang sederhana aja. Tadi pagi sholat subuh nggak sih? Kalau nggak sholat subuh, wah lupa. Oke, sidang kita tunda ya 6 bulan. Biar dia kapok, biar dia tahu untuk menjadi sarjana dalam pandangan Islam itu nggak cukup hanya pintar, tapi tidak beramal. Nah gitu kira-kira pandangan saya. Oke, itu ya insya Allah saya kembalikan ke moderator. Silakan kalau ingin kita diskusi lagi. Terima kasih banyak Ustadz. Masya Allah pandangan-pandangannya yang tadi ya, itu adalah pandangan Islam gitu. Jadi benar tadi kata Ustadz Adian gitu ya, bahwa ini bukan hal yang baru gitu ya Ustadz ya. Tapi memang yang namanya Islamic worldview itu adalah suatu hal yang
menjadi bahan renungan kita semua nih sebagai seorang muslim nih Bapak Ibu. Sudahkah kita menempatkan Islam din ini gitu kan sebagai nilai-nilai yang kita pegang teguh gitu, sehingga ketika bersama anak-anak kita, apapun profesi kita ya kemudian gitu ya, apakah kita guru matematika, apakah kita TU mungkin, atau satpamnya sekolah gitu kan, sudahkah kita menempatkan din ini sebagai value, sebagai nilai yang kita junjung tinggi gitu, sehingga itulah yang menjadi ukuran takaran cara kita memandang sesuatu, demikian. Jadi sebuah bahan renungan yang luar biasa, Ustadz. Jazakumullah khairan. Kita sebelum lanjut, Ustadz, ke sesi tanya jawab, sambil menunggu juga para guru-guru kita, Bapak Ibu sekalian, meramu kira-kira pertanyaannya atau diskusi, mau mendiskusikan apa. Kita jeda 5 menit dulu, Ustadz. Saya ingin menyampaikan informasi mengenai webinar series kita. Boleh ya Ustadz ya, saya mohon izin. Bapak Ibu, insya Allah, mohon maaf Ustadz, saya mau screen sharing. Boleh ini, saya tidak bisa screen share ketika ada partisipannya. Oke, terima kasih. Bismillah. Jadi insya Allah, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita sudah di sesi ini gitu ya, kuliah umum Islamic Worldview dalam bidang pendidikan tadi, yang Masya Allah menjadi bahan renungan kita semua pastinya. Insya Allah, pertemuan ini hanya pembuka gitu ya, kulitnya demikian. Namun nanti kita akan bicara banyak tentang pendidikan adab, tentang tadi bagaimana value tadi gitu ya, Islamic worldview tadi, pandangan kita tentang Islam itu tercermin gitu ya, dihadirkan gitu ya, apalagi tadi guru adalah tombak, ujung tombak pendidikan itu sendiri gitu, maka menjadi PR kita kemudian guru, orang tua untuk bisa menghadirkan adab dan akhlak Islami gitu kan kepada anak-anak kita gitu, sehingga mereka punya value, menjadikan Islam benar-benar sebagai world view-nya, demikian. Jadi kita akan punya webinar series insya Allah yang akan menguliti satu persatu tentang pendidikan adab. Insya Allah dalam 4 pertemuan, mulai setiap Sabtu dari jam 10 sampai jam 12, dimulai di pekan depan ya, insya Allah tanggal 5, 12, 19, dan 26 Desember. Weekend-nya kita gunakan untuk belajar lagi nih. Kegiatan ini wajib buat para sekolah-sekolah binaan, guru-gurunya, mudah-mudahan menjadi added value gitu ya buat pendidikan kita ke depan. Karena tadi kata Ustadz sendiri, kita punya PR nih sebagai lembaga pendidikan Islam, kita harus bangga dengan lembaga kita gitu ya, apalagi mengusung Islam itu sendiri, dan semoga dengan dibekalinya dengan materi nanti gitu ya, pendidikan adab ini kita punya benar-benar para gurunya bisa berperan gitu, sehingga kita bisa naik kelas nih lembaga-lembaga pendidikan Islam untuk bisa menghadirkan pendidikan yang seharusnya. Demikian, jadi mohon diagendakan, insya Allah ada 5 materi ya, dari mulai makna adab dan kedudukannya dalam pendidikan di tanggal 5 Desember, kemudian ada trilogi adab, orang tua, murid, dan guru. Boleh diinfokan juga kegiatan ini kepada para orang tua ya, yang menjadi orang tua atau wali murid Ananda di sekolah masing-masing, dipersilakan. Lalu kemudian nanti kita akan juga akan bahas tentang ilmu dalam pandangan Islam, kemudian ada pendidikan Islam untuk generasi beradab yang unggul. Seperti itu. Jadi jangan lupa silakan mendaftar, di link pendaftarannya nanti ada di sini. Kemudian sebagai komitmen belajar ada dalam bentuk donasi melalui semangatbantu.com, itu tertera seperti itu ya, bisa langsung diberikan. Insya Allah buat para guru-guru kita sebagai bentuk sumbangsih kita, Sekolah Guru Nusantara di bawah Yayasan Ruhutul Langkah Amanah, untuk guru-guru yang menjadi binaan kami, dipersilakan langsung ya bisa mengikuti kegiatan ini. Mohon diagendakan dan diikuti dengan antusias seperti itu. Buat para peserta lain dari kemarin ada yang mendaftar dari Surabaya ya, seperti itu, silakan bisa dari Bogor juga ada, silakan untuk bisa mendaftar dan menginfokan kegiatan ini, semoga bisa menjadi sumbangsi kita buat pendidikan anak-anak kita ke depan gitu. PR masalah utama kita di abad ke-15 Hijriah tadi ya,
seorang ulama menyampaikan bahwa adalah memecahkan masalah pendidikan. Semoga ini bisa jadi bentuk sumbangsi kita untuk bersama-sama memecahkan masalah pendidikan itu melalui webinar series pendidikan adab. Masih sama dengan Dr. Muhammad Ardiansyah ya Ustadz, insya Allah demikian. Bapak Ibu itu silakan bagi yang mau bertanya. Sekarang saya buka pertanyaannya. Boleh raise hand, boleh interaktif langsung. Bisa raise hand dulu, nanti kemudian akan diberikan kesempatan untuk bertanya, atau di WA group yang sudah ada juga boleh disampaikan, atau dibuka. Mungkin kita mau sapa-sapa nih para peserta, silakan dibuka ininya. Ustaz Lutfi kayaknya mau tanya ini. Boleh Mbak Desi ya? Boleh Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Desi, dan terima kasih juga Ustaz Ardian sudah banyak memberikan insight buat kita, pertama anak pribadi. Ada pertanyaan yang ingin sekali ditanyakan terkait dengan Ustaz Ardian mendudukkan tadi di hadapan kita semua pentingnya adab di atas ilmu lah, kurang lebih begitu. Kita sangat lihat ya, ketika S1, S2, S3 itu penting, ternyata ada orang yang tanpa melewati masa-masa itu punya keilmuan yang luar biasa. Nah, kesimpulan saya adalah Ustaz Ardian memposisikan adab di atas ilmu. Nah, pertanyaan besarnya begini Ustaz, dalam kondisi kita sedang mengajar dengan dalam sebuah lembaga pendidikan, di situ ada guru dan di situ ada murid. Kita ini sebagai pengelolanya. Kenyataan yang kita hadapi adalah mengajar murid sulit, bukan pekerjaan mudah, tetapi bukan tidak mungkin mendidik mereka, mengajar mereka. Ternyata kenyataan yang dialami dalam praktek itu jauh lebih sulit kita memberikan pengajaran pendidikan pada guru-gurunya. Ini ternyata jauh lebih sulit ya, dibanding kita bicara santri. Nah, ini disampaikan dalam rangka mudah-mudahan ada masukan dari Ustaz Ardian bagaimana solusi sederhananya nanti mungkin bisa dikembangkan di tempat masing-masing. Ya, jadi kita harus mendidik dan mengajar orang-orang yang kita harapkan sesungguhnya menjadi teladan, tetapi mereka masih berproses menuju keteladanan itu. Kalau zaman Rasulullah kan enak tuh ketemu Rasulullah langsung. Ini Rasulullah udah nggak ada gitu kan. Ada orang yang barangkali belum bisa diambil contohnya secara keseluruhan. Tapi kita pengen mendudukkan adab ini di atas itu. Itu barangkali minta masukan dari Ustaz Ardian. Gitu Mbak Desi. Baik, terima kasih banyak. Tadi pertanyaannya bisa mau langsung dijawab atau perlu saya disampaikan kembali, Ustaz? Boleh, langsung saya. Ya, langsung silakan Ustaz. Ya, terima kasih. Pak gemuk aja kayaknya nih. Alhamdulillah Ustaz. Ya, Masya Allah. Iya lama gak ketemu antum nih, Masya Allah. Makanya, kayaknya hikmah di balik corona nih bikin tambah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh iya, nanti Azra udah mulai masuk pekan depan ya? Pekan depan ya, Insya Allah Ustaz. Alhamdulillah, anak titip Ustaz. Oke, baik, terima kasih. Sebenarnya Kiai Zulkarnain ini udah pakarnya, karena beliau udah mimpin pondok. Lihat udah, wah pondoknya pun luar biasa ya. Masya Allah, alhamdulillah doanya. Saya melihat begini, memang betul ya, mendidik santri itu berat ya. Mendidik guru itu memang lebih berat, itu betul itu. Dan saya dapat kata-kata itu bukan dari antum baru kali ini. Beberapa kali saya dapatkan seperti itu juga. Nah, makanya kalau yang bisa kita usahakan, misalnya setiap kali kita merekrut guru lah misalnya gitu ya, maka kita perlu di awal itu memperkenalkan, kalau dalam istilah dunia perusahaan namanya product knowledge, ya. Jadi semua guru tuh harus tahu dulu mereka di sini tuh ngapain, gitu ya. Jadi jangan sampai mereka diajak bergabung tapi mereka nggak tahu saya ngapain di sini ya, gitu ya. Jadi ada product knowledge, setiap orang yang baru bergabung itu harus diberikan pemahaman yang sama tentang lembaga yang kita pimpin lah, katakan begitu. Ya. Ini lembaga kita begini, visi misi kita begini, tujuan kita begini, ya, caranya begini, yang kita hadapi begini dan sebagainya, sehingga mereka terbayang. Ya, dan kita dari awal sampaikan kepada mereka
gambarannya begini misalnya. Kayak kita bilang gini, ini kita saat ini ibarat angkot ya, ibarat angkot, kita ini pengen ke ke Depok lah gitu ya. Ibarat angkot kita mau ke Depok. Atau kereta lah, jangan angkot lah, kereta ya. Kita semua yang naik kereta ini, keretanya tujuan Jakarta Kota. Gitu kan ya? Kita semua dikasih tahu kan biasanya kalau di stasiun tuh. Kereta tujuan Jakarta Kota, masuk stasiun ini. Berarti orang yang mau masuk ke situ, dia harus sudah tahu tujuannya mau ke Jakarta Kota. Nah, kalau seandainya ada orang yang mau masuk ke situ, tapi tujuannya bukan Jakarta Kota, harus dikasih tahu. Oh, kalau Anda bukan tujuan Jakarta Kota, Anda salah naik ke sini. Kalau Anda pengen ke arah mana, misal Tanah Abang, Anda harus turun di situ. Ya, dari stasiun Tebet, stasiun Manggarai udah turun. Anda nggak akan sampai, nggak akan sama kita ke Jakarta. Kenapa? Anda punya tujuan lain. Gitu ya. Maka semua di lembaga pendidikan harus sepakat. Cara pandangnya harus sama. Ya, jadi kalau seandainya kita sudah menentukan tujuan pendidikan kita, misalnya ya saya lah misalnya ya di pondok kami dari awal sudah sepakat kita pesantren kita fokus pada adab. Maka semua guru yang kita rekrut kita harus jelaskan itu. Ya, kita harus jelaskan. Kita nih adab ya fokusnya. Maka kita semua dituntut untuk menjadi disiplin, menjadi teladan, gitu ya. Visi misi kita ini sebagainya. Kalau di tengah jalan ada yang kayaknya udah bukan ketujuan kita nih. Kayaknya Anda salah naik angkot nih, salah naik kereta jangan-jangan. Dan itu harus tegas. Kalau seandainya dari kepemimpinannya tidak tegas, maka nanti akan ada yang mengganggu di perjalanan dan kita nggak akan pernah mencapai tujuan. Jadi memang harus begitu. Nah, itulah yang kalau saya perhatikan ya, dan saya pelajari dari lembaga-lembaga yang eksis gitu ya, itu mereka sangat disiplin dalam itu. Contoh yang sederhana Gontor lah ya. Gontor itu sistemnya luar biasa. Kita harus akui. Makanya ketika wafat salah satu pemimpinnya, itu nggak akan ada masalah dengan pondoknya. Kenapa? Karena mereka semua sudah punya sistem yang terbangun rapi. Nah, itu kan kadang-kadang yang jadi masalah adalah ketika lembaga itu hanya difahami oleh pimpinannya saja. Pesan itu tidak sampai kepada guru-gurunya. Sehingga ketika pimpinannya wafat, ya lembaganya juga wafat. Gitu ya. Dan umur lembaganya itu seumur pendirinya. Dan itu banyak kejadian kayak begitu. Ya, kita tidak menafikan keilmuan pimpinannya misalnya. Saya kenal beberapa kiai di Jakarta ya yang memimpin lembaga pendidikan Islam. Tapi ketika kiainya wafat sudah hilang saja. Kenapa? Karena pesan yang ingin dia bangun, misinya, cita-citanya tidak sampai kepada guru-gurunya. Ya. Dan begitu seterusnya. Ke santrinya juga harus disampaikan supaya nanti apa? Kan suatu hari akan ada regenerasi. Ya, jadi nanti guru ke depannya itu bukan lagi guru yang dari luar bisa jadi. Yang bagus itu guru yang kita kader sendiri. Itu akan nilainya lebih tinggi. Ya, kita tidak menafikan jasa guru yang kita rekrut dari luar. Tapi tentu beda hasilnya ketika kita bisa mengkader guru kita sendiri. Guru yang hasil didikan kita sendiri. Kan dia punya ikatan emosional yang berbeda. Ya, bahkan dia sudah mengalami sendiri pendidikan yang kita terapkan. Hasilnya tentu beda. Nah, jadi ke depannya begitu. Jadi memang untuk mencapai tujuan begitu. Dan yang saya baca pun para pimpinan Gontor begitu. Jadi mereka udah tujuannya begini. Kalau ada guru yang tidak sepakat, siapapun dia boleh angkat kaki dari sini. Ya, meskipun itu evaluasinya tidak di hadapan murid, karena tetap untuk menjaga nama baik guru. Ya, dia tetap evaluasi. Ya, muridnya dievaluasi, gurunya dievaluasi. Nanti ketika ketika tidak di hadapan murid-muridnya, gurunya dipanggil. Anda begini, kayaknya Anda udah cocok. Anda nggak cocok di sini. Sebab apa? Kita ingin jalan jauh nih, ingin mencapai tujuan. Kalau seandainya di bawah ini masih ada yang ngerecokin, istilahnya, ya susah juga lah sampainya gitu kan. Ya, karena poin penting dalam pendidikan itu ya keteladanan guru itu. Kalau gurunya sudah tidak teladan, tidak menjadi adab, bagaimana bisa kita mewujudkan cita-cita? Kalau bahasa Imam Ghazali itu, kalau bendanya bengkok, gimana bayangannya mau lurus? Kira-kira gitu. Ya, kalau pepatah kita mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari, kan begitu. Cuman susah juga kencing berlari, gitu kan masalahnya itu. Itu pentingnya gitu, guru ya. Dan karena memang nggak bisa kalau nggak ada guru. Makanya kalau pas kita lihat Kaisar Jepang katanya waktu lagi Jepang habis dibom atom, dicari guru. Ya, padahal kalau cara pandangnya membangun itu secara fisik, mestinya waktu itu yang dicari oleh Kaisar itu insinyur. Kalau konsep pembangunannya hanya pembangunan fisik.
gitu kan? Mana masih ada insinyur kan? Yuk kita bangun lagi. Tapi enggak ya, kita punya guru, cari guru, kita bangun lagi negara ini. Karena memang yang bisa menjadi ujung tombak pembangunan ya di lembaga kita sendiri ya gurunya itu. Gitu Ustaz. Ya antum saya pikir lebih paham lah ya, karena antum lebih lama di bidang ini dibanding saya. Mungkin itu Ustaz. Masya Allah. Cukup Ustaz Lutfi jawabannya? Cukup ya. Dipersilakan kepada para ustadzah lainnya yang ingin bertanya, Bapak Ibu sekalian, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Kita insya Allah masih ada kira-kira untuk 1-2 pertanyaan lagi sampai nanti jelang zuhur. Dipersilakan. Oke, sudah? Oke, baik. Ustadz, mungkin saya yang mau bertanya aja nih Ustadz nih. Boleh, boleh. Ya, jadi Masya Allah ya, kita mulai dari nanti insya Allah di webinar series itu tentang pendidikan adab seperti itu. Nah, ada yang mengatakan iman sebelum Quran, adab sebelum ilmu. Itu suatu yang tahapan gitu mutlak seperti itukah, atau dia bisa ya udah seiring sejalan gitu ya, maksudnya tadi iman sebelum Quran, adab sebelum iman sebelum Quran dulu baru adab sebelum ilmu, atau memang ya kita bisa install itu ke diri anak-anak atau ke diri kita pribadi gitu kan, seiring sejalan. Bagaimana Ustadz terkait dengan hal itu? Ya, itu sebenarnya susunan seperti itu pun itu adalah bagian dari adab. Oh, baik. Ya, jadi memang seperti bahasan besok ya berarti. Itu memang bukan apa ya namanya, kita kita lihat itu susunan yang benar, karena nanti konsep adab nanti ya pekan depan lah ya, kaitan dengan keadilan. Jadi keadilan itu harus menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Ketika tidak pada tempatnya, maka dia hilang adabnya. Kayak tadi misalnya iman sebelum Quran. Ya betul. Makanya pendidikan Nabi itu, yaitu imannya dulu diperkuat. Ya. Tapi iman itu pun, dan ini jangan dianggap satu hal yang dikotomi sifatnya. Ini yang perlu dipahami nantinya ya. Jadi seakan-akan kalau udah ngomong iman nggak ngomong Quran. Kalau ngomong adab ngomongnya enggak, ini bukan. Jadi ini bukan dikotomi dalam pandangan barat yang tidak bisa bersatu, tidak. Ya, tapi memang begitulah penekanannya. Jadi iman sebelum Quran memang betul. Makanya kita lihat para sahabat Nabi belajar Quran itu banyak. Beda dengan kita sekarang. Belajar Quran itu berlomba main banyak-banyakan. Hafal, bahkan hafalan Quran 1 bulan bisa hafal 30 juz. Iya, hafal memang hafal, tapi tertanam tidak. Ya, bedakan dengan sahabat, belajar Qurannya 23 tahun. Ya kan? Kenapa? Karena imannya ditempa. Jadi mereka belajar itu, keimanan itu turun ya 5 ayat. Mereka imannya tambah yakin. Tapi iman itu diperkuat lagi dengan Quran, diamalkan lagi. Itu bukan dikotomi, bukan kalau iman berarti nggak ada Qurannya. Kalau Quran nggak ada iman, ya nggak begitu. Ya, jadi itu yang membedakan, makanya hasil generasinya begitu. Ya, mereka belajar nggak banyak. Quran itu kalau di hadis dikatakan sahabat belajar paling banyak 5 atau 10 kadang-kadang. Dan itu lama. Lama prosesnya. Baru ditambah lagi. Nah sekarang kita, mungkin ini yang menjadi catatan juga. Kadang-kadang mengejar hafalan, tapi pengamalannya belum. Gitu ya. Dan akhirnya ya kita mencetak hafiz-hafiz, betul. Tapi pemahaman belum. Pengamalan masih lagi. Perlu ditingkatkan. Atau yang nggak usah jauh-jauh di masa Nabi. Kita pernah mendengar kisah Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika mengajar surat Al-Ma'un sampai berbulan-bulan. Ya kan? Murid-muridnya tanya, Kiai, ini kita ngaji Al-Ma'un sudah lama. Berbulan-bulan kok nggak pindah ke surat berikutnya? Terus ditanya, kalian sudah paham? Sudah. Sudah ada yang menyantuni anak yatim? Belum. Nah itu berarti kalian belum paham katanya. Ya, jadi bukan cuma hafal, bukan cuma paham maknanya, tapi sudahkah diamalkan? Ya begitu kan? Ya, akhirnya keimanan itu makin meningkat. Jadi Al-Quran itu melekat dan akhirnya menjadi adab. Begitu juga dengan ilmu. Ketika bicara adab ilmu bukan berarti
ke adab berarti nggak diajarin sama sekali, ya nggak juga. Ya, nggak begitu. Justru kita mulai dengan adab, kemudian terus dijaga dengan ilmu. Seperti itu. Insya Allah nanti pekan depan kita akan bahas lagi ya. Oh. Mudah-mudahan semakin penasaran nih para peserta webinar kita ya, untuk agenda webinar series kita 4 pekan ke depan. Insya Allah dipersiapkan energinya, catatannya, semuanya ya. Kita luruskan niatan kita untuk sama-sama membekali diri, mendampingi anak-anak didik kita, anak kita, supaya mudah-mudahan bisa menjadi para pemimpin umat nanti di zaman ini. Sebagai penutup, mungkin ada lagi sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya? Udah ada yang ada. Boleh dibuka Bapak Ibu, kita mau foto dulu. Boleh dibuka ya. Dibuka dulu videonya. Silakan. Saya ini ya, saya siap 1, 2. Boleh ambil Bu Andi. 1, 2. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oh, masih ada yang jalan di bawah. Oh, Pak Ojan. Sekali lagi, screen selanjutnya. Boleh dibuka. Ini masih banyak yang belum dibuka nih screen selanjutnya. 1, 2. Ya, terima kasih. 1, 2, 3. Oke. Alhamdulillah sudah adzan zuhur ya. Kita tutup pertemuan kali ini. Terima kasih banyak Ustadz. Jazakumullah khairan. Semoga buat para guru-guru juga, Bapak Ibu sekalian, para pimpinan yayasan, jazakumullah khairan. Semoga tadi materi yang dipaparkan menjadi bahan renungan kita gitu ya, dan menjadi bahan kita mudah-mudahan jadi kekuatan gitu ya buat kita sama-sama meluruskan lagi kembali pandangan kita gitu, dan benar-benar menjadi guru pendidik sejatinya gitu kepada anak-anak kita, yang menghadirkan selalu value-value Islam dan menjadikan itu tolak ukur pertama gitu dan yang utama gitu kan ketika kita menghadapi dan men-treat, mengarahkan anak didik kita. Demikian, sampai jumpa insya Allah di webinar series ke depan. Di tanggal 5, 9, 12, 5, 9, 12, dan maaf, 5, 12, 19, dan 26 Desember, jam 10 sampai jam 12 ya, insya Allah setiap Sabtu. Jangan lupa kita agendakan sama-sama, semoga bisa menjadi bekalan kita untuk nanti mendidik lebih baik lagi anak-anak kita. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak Bapak Ibu, silakan boleh live sekalian. Terima kasih Bu Hesti, Bu Arianti, Jazakallah Mbak. Ya, Ustadz Mahbub, semua, Bu Aci, Bu Hesti, Bu Ati, Pak Egi, Pak Endang, Bu Iing, Bu Dewi, terima kasih banyak semuanya. Bu Tami, Umi Tami, semuanya boleh silakan. Pak Zuhabudin, Ibu Zuha, terima kasih Pak Hafiz, terima kasih Pak Ojan, Pak Yandi Bastiar. Terima kasih semuanya. Ya, Umi Tami, terima kasih Umi Hesti.